Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Berto yang akan menceritakan cerita misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh Piendut yang berjudul Kutukan Melati. Kamulah yang selanjutnya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seseorang wanita berambut panjang dengan warna kulit kecoklatan yang masih memakai seragam sekolah SMA sedang menangis dan berlari menghindari seseorang. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi. Saat itu, anak-anak lain sudah pada pulang sekolah. Ia tak bisa meminta bantuan siapapun. Ia berlari ke atas atap gedung sekolah. "Jangan mendekat, aku mohon, lepaskan aku," rintih wanita itu yang semakin berjalan mundur, dan akhirnya kakinya terkilir sehingga membuatnya tergelincir dan jatuh ke bawah. "Ah!" teriak wanita itu yang jatuh dari lantai 9 gedung sekolahan itu. Tak lama kemudian, ambulans segera datang untuk menolongnya. Tapi naas, nyawanya tidak tertolong lagi. Ia pun menghembuskan nafasnya di mobil ambulan. 3 bulan kemudian, di sebuah kamar mandi sekolahan, beberapa siswa SMA sedang berkumpul. "Tolong, ampuni aku. Iya, aku janji akan mengerjakannya lain kali." Siva, gadis berambut panjang dan memakai kacamata, memohon ampun pada mereka semua. "Sialan kamu ya, aku suruh kamu buat mengerjain ini soal, tapi kenapa kamu belum ngerjain juga, ah?" bentak Angel, ketua geng itu, seraya menjambak rambut Siva yang panjang. "Aku tidak bisa mengerjakannya sekaligus karena terlalu banyak," rintih gadis itu, seraya menahan sakit karena rambutnya dijambak. "Banyak bacot kamu ya. Udah Angel, kita basmi aja anak ini," ucap Rani, salah satu anggota geng itu dan yang paling garang di antara mereka. Dia mengambil ember air bekas pel-pelan yang berada di pinggir pintu, lalu menyiramkannya ke muka Siva. "Piur." Siva memohon ampun, seraya mengelap wajahnya dan kacamatanya yang basah kuyup karena air itu. "Lain kali, kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan memaafkanmu," ucap Angel yang sangat marah, seraya menendang tubuh Siva hingga tersungkur ke lantai. Mereka pergi meninggalkannya. Siva menangis meratapi nasibnya, memegang seluruh baju seragamnya yang basah. Ia lalu duduk di sebuah kursi untuk mengeringkan rambutnya. Ia mengelap kacamata kesayangannya menggunakan tisu. Dari arah lain, aku, seorang cowok yang berpenampilan biasa saja, datang menghampirinya. "Pak, kenapa lagi kamu? Kok kamu basah kuyup begini?" ucapnya seraya cemas melihat teman akrabnya itu kebasahan. Siva tak ingin menjawabnya, hanya merunduk dan masih sibuk dengan kacamatanya. Tapi Agus tahu itu. "Pasti ini ulah mereka lagi kan? Kenapa kamu gak melaporkan kepada guru sih?" ucapnya sedikit emosi. "Apa itu akan membuat mereka berhenti menggangguku? Itu malah membuat mereka membenciku. Tapi ini semua udah keterlaluan, Pak. Setidaknya kamu juga harus melawan mereka lah." "Sudahlah Gus, aku gak apa-apa kok." Agus menyampirkan jaketnya ke pundak Siva. "Pakai ini, biar kamu gak demam." Lalu Siva tersenyum. "Makasih ya Gus." Agus dan Siva berteman sejak SMP.
Rumah mereka pun di satu desa yang sama. Walau mereka berbeda kelas, tapi aku selalu mendekati Siva ketika jam istirahat ataupun pulang sekolah. Agus dan Siva sering ke masjid mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Anwar. Hati Siva tenang mendengar alunan doa yang selalu diucapkan Pak Ustadz. Makin hari, bukannya geng Angel berhenti membuli Siva, tapi malah semakin parah. Tak tanggung-tanggung, mereka kadang menggunting baju seragam milik Siva hanya karena dia adalah orang miskin dan ibunya bekerja sebagai pencuci baju di rumah para tetangga. Dia harus dibully seperti itu. Apa kalian gak keterlaluan ya ngerjain tuh anak? Bentak Prima, salah satu anggota geng Angel dan juga pacar dari wanita berambut coklat itu. Ini belum apa-apa, aku bisa lebih membuatnya menderita dari ini, bentak Angel bersungut-sungut. Kalau dia bunuh diri gimana? Apa kalian mau menanggungnya? Ucapnya menakuti mereka agar berhenti menyakiti Siva. Kamu ini Prim, selalu saja ngebantah aku. Sebel aku sama kamu, ucap Angel dengan kesal, lalu pergi meninggalkan Prima bersama teman-temannya. Siva berlari masuk ke kamar mandi. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa baju seragamnya yang sudah bolong karena digunting oleh Angel dan teman-temannya. Lalu ia mendengar perbincangan dua orang di dalam kamar mandi. Tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri loh di sekolah ini. Yakin kamu? Ucap wanita berambut keriting itu seraya menoleh ke sana kemari. Iya, aku juga baru tahu dari anak-anak. Dan tahu nggak? Katanya kalau kita memanggil namanya 3 kali di depan cermin dan bilang kamu yang selanjutnya, arwahnya bakal datang ke kita, terus mengabulkan semua perintahan kita, ucap wanita berbando itu seraya mencuci tangannya. Udah mirip Aladin dong. Beda geblek, itu jin. Terus namanya siapa? Melati. Mendadak angin dingin bertiup menghampiri mereka berdua, membuat suasana di kamar mandi yang lampunya redup itu sedikit menyeramkan. Aduh, kenapa jadi dingin begini sih? Udah yuk, jangan ngomongin itu, serem tahu. Mereka berdua keluar dari kamar mandi, meninggalkan Siva yang masih menahan tangisnya. Tapi beneran ini, si Melati itu bisa ngabulin permintaan kita? Tanya wanita berambut keriting itu masih penasaran. Beneran kok. Ada yang udah nyoba, tapi beberapa bulan kemudian yang nyoba memanggil Melati bakalan mati. Apa? Ih, serem banget. Udah yuk balik ke kelas. Mereka berlari masuk ke dalam kelas. Siva yang mendengar perkataan mereka tadi tentang Melati, ia begitu penasaran. Sesampainya di rumah, sudah biasa rumah Siva terlihat sepi karena ibunya selalu bekerja di rumah tetangganya. Ia duduk dan merenung di atas ranjangnya. Apa aku harus memanggil Melati untuk membantuku ya? Gumamnya. Ia tahu bahwa hal itu tidak benar. Ia tak seharusnya mengganggu arwah orang yang sudah meninggal. Tapi ia gelap mata karena emosinya yang memuncak. Ia ingin memberi pelajaran kepada geng Angel. Siva berdiri di depan cermin. Ia pun memanggilnya. Melati, 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 kamulah yang selanjutnya. Ucapannya lirih dan bola matanya menatap ke sekitar. Lampu di kamarnya tiba-tiba mati dan menyala kembali, seakan memberikan tanda bahwa sesuatu telah datang ke kamar itu. Siva melihat ke arah sekeliling. Ia begitu takut. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia duduk di ranjangnya dan mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan berbicara.
Melati, kamukah itu? Dia berkata lagi, tolong aku Melati, tolong balaskan dendamku kepada mereka yang telah membuatku menderita seperti ini. Rintihnya memohon. Di langit-langit rumah Siva sosok tubuh berkelantungan. Rambutnya yang panjang sudah menutupi wajahnya. Ketika tubuh itu terbang mendekati Siva, ia menutup matanya karena takut. Ia sempat melihat wajah Melati yang berlumuran darah. Arwah Melati kini masuk ke tubuh Siva. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya. Matanya mendelik. Ia berdiri di depan cermin dan tertawa puas. Ia tertawa dan masih melotot. Keesokan harinya, Siva berangkat ke sekolah. Tapi penampilannya hari itu sangat berbeda. Ia melepas kacamatanya yang biasa ia pakai. Lalu seragamnya ia buat ketat dan seksi. Duh, siapa nih? Cantik banget, ujar Bagas pacar Rani yang notabene sering gangguin cewek cantik di sekolahan itu. Sialan, bukannya kamu anak pencuci baju itu? Kenapa penampilan kamu begini? Mau nantangin kita ya? Bentak Rani yang geram karena pacarnya mulai meliriknya. Angel mencengkram kerah baju Siva. Apa-apaan nih? Berani kamu ya? Siva tak terima dan mencekik leher Angel. Siapa kamu? Berani-beraninya mengotori bajuku, bentaknya tanpa rasa takut sama sekali. Rani ingin membantu Angel, tapi Siva mendorongnya hingga terlempar jauh. Bagas segera menolongnya. Hentikan Siva! Teriak Prima yang tak ingin membuat keributan menjadi lebih besar. Lalu Siva menoleh ke arahnya, lalu melemparkan tubuh Angel ke tanah. Jika kamu tak ingin mati di tanganku, sebaiknya pergi dari hadapanku. Ancamnya lalu pergi meninggalkan mereka yang masih keheranan. Angel merasa Siva berbeda hari ini. Ia menjadi lebih berani dan sedikit menyeramkan. Di kelas, apa kamu lihat tadi Angel? Anak cupu itu kenapa jadi sangat berani? Gerutu Rani yang masih merasa kesakitan. Tapi dia jadi cantik kok, ucap Bagas merayunya. Awas kamu sayang, kalau macam-macam sama dia, ancam wanita yang sudah dipacarinya hampir setahun itu. Enggak kok sayang, kan bercanda, masih cantikan kamu kemana-mana kok, ucap Bagas seraya mengendus-endus lengan wanita kesayangannya itu. Kurasa ia sengaja melakukan itu untuk menakuti kita. Aku gak akan ngebiarin ini, ucap Angel meremas buku yang ada di tangannya. Berhentilah membuat ulah, kalian juga salah, sudah keterlaluan, bantah Prima yang mendengar perbincangan mereka. Kenapa sih Prim? Kamu selalu saja membelanya. Apa jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Tanya wanita permata sipit itu kepada kekasihnya. Aku hanya tak ingin kalian mendapatkan masalah karena terus mengganggunya, jawab Prima dengan santai. Dia hanya masalah kecil buatku, ucap Angel seraya menahan emosinya. Saat pulang sekolah, Siva dan Agus berjalan bersama. Agus menatapnya sedari tadi, merasa ada perubahan dalam diri Siva. Kamu kenapa Gus? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Hari ini kamu tampak berbeda, Fah, ucap Agus yang masih terus menatapnya. Apa aku cantik? Tanya Siva dengan manja. Agus mengangguk. Malam ini kita ke masjid seperti biasa ya, Fah? Siva tersentak. Maaf ya Gus, sepertinya malam ini aku gak bisa ikut kamu. Aku ada urusan lain. Lain kali aja ya. Oh, ya udah kalau gitu. Agus sedikit kecewa
karena tak bisa menghabiskan waktu bersama Siva, teman satu-satunya itu. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Di sebuah bar tempat geng Angel berkumpul, mereka baru saja tiba dan melihat Siva terduduk di salah satu kursi dan minum minumannya. Bagas segera mendekatinya. Aku gak nyangka kamu suka kesini juga. Ia duduk di sebelah Siva dan meminum gelas bir yang ada di tangannya. Siva hanya tersenyum manis menatapnya. Rani yang tak suka kedekatan mereka langsung datang. Berani-beraninya ya kamu godain pacar aku. Ia mengambil gelas bir milik kekasihnya itu, lalu menyiramkannya ke wajah Siva. Sialan kamu ya, bentak Siva yang memandang Rani dengan semua kemarahannya. Bagas menarik tangan Rani. Sayang, jangan bikin ribut lah. Ini di tempat umum. Ayo kita pergi aja. Mereka berdua pergi meninggalkan Siva yang masih bersungut-sungut. Ngapain tuh cewek di sini? Tanya Angel menunjuk pada Siva. Nggak tahu tuh, dasar pelacur. Umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas mengantarkan Rani pulang ke rumah. Di mobil. Cepat masuk sayang. Nanti nyampe rumah aku kabarin ya. Pinta Bagas dan mengecup pipi wanita yang dicintainya itu. Ya. Rani keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumahnya. Ia berjalan melewati pekarangan rumah. Wanita itu merasa seperti seseorang sedang mengikutinya. Bulu kuduknya merinding. Ia memberanikan diri menengok ke belakang dan terkejut. Astaga Mang, bikin kaget saja. Rani mencoba mengatur nafasnya lagi. Maaf non, kalau saya ngagetin, ucap pria yang menjadi tukang kebun di rumah itu. Kenapa malam-malam masih di sini, Mang? Saya nunggu non pulang. Ada pesan dari orang tua non. Mereka berdua pergi keluar kota tadi sore. Jadi di rumah gak ada orang. Apa non perlu saya temenin? Ucap pria separuh baya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahunan. Gak perlu kok. Mang pulang saja. Aku udah biasa sendiri di rumah. Tolak Rani. Ya udah non. Kalau ada apa-apa, Mang Ujang di belakang rumah ya non. Rani mengangguk. Ia melangkahkan kakinya masuk ke rumah dan duduk di ranjang. Ia melihat pesan di ponselnya. Aku udah sampai rumah sayang. Kamu cepat istirahat ya. I love you. Nah. Pesan dari Bagas kekasihnya. Rani membalasnya. Iya, ini juga aku mau mandi. Wanita itu menaruh ponselnya di atas meja dan pergi mandi. Ya, begitulah kisah cinta para ABG. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Ia masih sedikit kesal membayangkan muka Siva di bar tadi. Mendadak air shower itu mati. Kok mati sih? Ia memutar-mutar tombol shower itu lagi dan air pun mulai keluar. Wanita itu menutup mata, membilas tubuhnya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat air itu berubah menjadi darah. Apa ini? Teriaknya dan berlari mengambil handuk. Saat ia pergi, air itu kembali menjadi putih. Ia segera mengenakan baju dan duduk di ranjang. Apa aku terlalu banyak minum ya? Kok berhalusinasi begini? Gumam wanita itu menenangkan dirinya sendiri. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat membuka kulkas, ia melihat sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Ia berteriak. Dan langsung menutup kulkas itu lagi. Nafasnya terengah-engah. Tapi ia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu lagi. Tapi sudah tidak ada apa-apa di sana. Lalu ia melihat seseorang seperti berlalu lalang di ruang tamu. Siapa itu? Teriaknya.
Ia ingat bahwa tidak ada siapapun di rumahnya. Bulu kuduknya merinding. Wanita itu segera berlari menuju ke kamarnya dan masuk ke dalam selimut. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Bagas. Tapi pria itu tidak mengangkatnya karena sedang mandi. Lalu ia mengirim pesan. "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut sayang, ada sesuatu yang aneh di rumah sini." Tiba-tiba lampu rumahnya padam seketika. "Ada apa lagi nih?" Ia memberanikan diri keluar dari selimut, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Ia keluar untuk melihat sekeliling. Mang Ujang? Apa Mang Ujang yang matikan saklar?" teriak Rani memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya. Tapi tidak ada sautan sama sekali. Ia berjalan menuju tangga. Seluruh rumah tampak gelap, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah suara langkah kaki Rani yang menginjak tangga kayu di rumahnya. Krek, krek. Tiba-tiba dari arah bawah tangga, sosok tubuh merangkak ke atas. "Hah? Apa itu?" Ia ketakutan dan kembali menaiki tangga. Tapi sosok itu sudah menarik kakinya dan membuat Rani jatuh berguling di tangga sampai kepalanya berlumuran darah. Ia masih sedikit sadar. "Siapa kamu?" ucapnya tertatih-tatih, menahan sakit di kepalanya. Sosok itu langsung mencekik leher wanita itu hingga ia tak bernafas lagi. Tawa sosok itu dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi, dia melihat ada pesan di ponselnya. "Oh sayangku, pasti kangen," ucapnya seraya menelpon balik. Tapi Rani tak mengangkatnya. "Aneh, kok gak diangkat sih? Apa sebaiknya aku ke sana ya?" gumam pria itu. Bagas segera pergi menuju ke rumah Rani. Rumah itu tampak sepi, tapi lampunya masih menyala. Ia membunyikan bel rumah itu. Ting tong. Rani, buka pintunya sayang. Ini aku di sini." Ia berteriak tapi tak ada sautan, dan pintu itu dikunci. Mang Ujang mendengar Bagas berteriak. "Loh, Den Bagas, malam-malam kok kesini? Ada apa Den?" tanyanya seraya menyenteri Bagas. "Mang, coba bukain pintunya. Tadi Rani yang menyuruh aku kesini." Iya Den, bentar." Mang Ujang mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu. Betapa terkejutnya mereka melihat Rani terkapar di bawah tangga dan berlumuran darah. Bagas berlari mendekatinya. "Sayang, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun sayang," isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang tak berdaya. Sebuah mobil ambulan datang dan membawa Rina ke rumah sakit. Tapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena ia kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapi kekasihnya itu. Angel dan Prima pun datang. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya Rina pun dikebumikan. Polisi berkata ini murni kecelakaan biasa. Rani jatuh dari tangga dan meninggal. Tapi Bagas tak bisa menerima itu. Sebelum Rani meninggal, wanita itu sempat mengirim pesan kepadanya. Ia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Tapi polisi tidak menemukan tanda penganiayaan apapun. Maka kasus kematian Rani pun ditutup begitu saja. Keluarga Rani begitu terpukul atas kepergian anak semata wayangnya itu. Di sisi lain, di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, semua wanita sedang mengajari anaknya belajar. "Yara, soal yang ini bisa nggak sayang?" ucap Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan itu. "Bisa dong mah, aku kan pinter," jawab Tiara menunjukkan senyum manisnya.
Mendadak sebuah angin menghantam jendela ruang tamu dan membuatnya terbuka. Astagfirullah. Ratna kaget. Tunggu di sini sebentar ya sayang. Mama mau nutup jendela dulu, ucap wanita beranak satu itu. Iya mah. Ratna berjalan menutup jendela itu. Kenapa anginnya kencang banget ya? Lalu ia berbalik dan mendapati Tiara sudah hilang dari pandangannya. Tiara, kemana kamu sayang? Teriak wanita itu mencari anak kesayangannya. Ia menaiki tangga dan mendengar suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ia membuka pintu kamar, di mana ia mendengarkan suara itu. Tiara, ngapain kamu di situ sayang? Ia melihat Tiara memegang boneka kesayangannya. Itu ada kakak cantik di sana, ucap gadis cilik itu seraya menunjuk ke depan jendela kamarnya. Tapi Ratna tidak melihat siapapun di sana. Ayo sayang, kita turun. Ia menggiring Tiara turun ke lantai bawah. Saat pintu itu ditutup, sosok tubuh sedang berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka. Pagi harinya, Ratna baru saja pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya pun pergi bekerja. Ia berada di dapur untuk membereskan barang belanjaan. Mendadak seseorang seperti baru saja lewat. Wanita itu kaget dan melangkah keluar. Ya Allah Mbok, bikin kaget saja. Ia melihat Mbok Ina berdiri menatapnya di sana. Tiba-tiba dari arah belakang, tiba-tiba saja seseorang memegang pundaknya. Nyah, lagi ngomong sama siapa? Astagfirullah. Ratna memegang jantungnya karena dikagetkan Mbok Ina dari belakang. Lalu dia melihat ke arah depan orang yang dia lihat tadi sudah lenyap. Kenapa Nyah? Kok kaget begitu? Tanya wanita yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. Bukannya Mbok tadi di depannya? Kok bisa sih Mbok muncul di belakang saya? Tanyanya bingung. Mbok dari tadi di belakang kok Nyah, lagi nyuci baju tuan. Oh, gitu ya Mbok. Mungkin saya salah lihat. Ratna menghela nafas dan masih sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya. Sejak kematian Rani, Bagas menjadi frustasi. Ia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar. Malam itu, ia melihat Syifa duduk di sana sendirian. Ia mendekatinya. Ia melihat wajah Syifa yang berubah mirip seperti Rani. Pria itu merangkulnya. Sayang, aku kangen banget sama kamu, ucapnya seraya bergelantung di tubuh Syifa. Aku juga kangen sama kamu sayang, ucap Syifa dengan manja. Bagas segera membawa Syifa masuk ke dalam mobil dan mulai mencumbuinya. Tapi Syifa mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke pintu mobilnya. Dasar laki-laki gak berguna, umpat Syifa dan pergi meninggalkan pria itu. Di sisi lain, Prima sedang makan malam bersama Angel. Prim, apa kamu tahu keadaan Bagas sekarang? Udah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah, ujar Angel seraya makan stik sapi kesukaannya. Kurasa dia di bar. Coba ku telepon dia. Prima mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponselnya berbunyi. Iya Prim, ucapnya yang masih merasa mabuk dan sedikit pusing. Di mana kamu? Tanya Prima. Bagas melihat ke sekeliling. Di mana ini ya? Kok gelap banget? Gumamnya seraya menurunkan kaca jendela mobil dan angin dingin langsung menerpa tubuhnya. Ia segera menutupnya kembali. Apa kamu di sekitar bar? Ayo kita ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ. Oke, aku akan ke sana.
ucap Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. Apa dia di bar? Tanya Angel yang sudah selesai makan lalu minum segelas bubble tea. Iya, dia di bar. Aku menyuruhnya ke sana. Habis ini kita temui dia ya. Prima memasukkan ponselnya kembali ke tas hitam yang selalu ia bawa. Angel mengangguk. Bagas menyalakan lampu mobilnya. Ia tampak berada di pinggir hutan yang tak berpenghuni. Hanya pohon-pohon yang besar mengelilinginya. Kenapa aku bisa di sini ya? Aneh. Ia segera menyalakan mobil dan melaju. Di perjalanan yang sepi, ia tak melihat satu mobil pun melintas di sana. Kenapa nggak ada mobil sama sekali ya? Ini di daerah mana sih? Kok aku bisa nyampe sini ya? Ia masih bingung dan juga penasaran. Mendadak sebuah angin melewati tubuhnya. Kok jadi dingin gini? Ia melihat dari kaca mobil belakang dan terperanjat karena melihat sosok tubuh sudah duduk di sana dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia segera menoleh tapi tidak mendapati apapun. Lalu ia berbalik melihat ke arah depan lagi, dan seketika sosok itu sudah menempel di kaca mobilnya dengan mata melotot dan bertaring serta berlumuran darah dari mulutnya. Sontak saja Bagas berteriak, "Ah!" Dan pria itu langsung membanting setirnya hingga mobilnya jatuh ke jurang. Angel dan Prima sudah sampai di bar. Entah kenapa Angel sangat cemas pada temannya satu itu. Ia takut Bagas akan frustasi karena kehilangan kekasihnya. "Angel, duduklah. Kenapa kamu cemas begitu sih?" "Gak tahu kenapa, tapi perasaanku gak enak banget." Wanita berambut coklat itu meremasi kedua tangannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan ia mengangkatnya. "Ya, siapa ini?" "Benar pak, saya Prima temannya Bagas. Ada apa ya pak?" "Apa? Baik pak, saya akan segera ke sana." Wajah Prima berubah seketika. Ia mengerutkan dahi. "Kenapa Prim? Ada apa?" "Bagas kecelakaan mobil. Ayo kita segera ke rumah sakit." "Apa?" Angel ikut terkejut dan menutup mulutnya seolah tak percaya. Sesampainya di rumah sakit, Bagas sudah tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya itu. Teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang menutupi tubuh Bagas. Ia melihat tubuh Bagas yang terluka parah. Ia menutup mulut menahan tangisnya. Prima dan Angel berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. "Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum ia mengalami kecelakaan?" Tanya pria berkumis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang itu. "Sudah beberapa hari ini kami tidak bertemu dengannya pak, karena ia selalu bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya," jawab Prima dengan tegas. "Baiklah, keterangan kalian akan saya catat nanti. Kalian bisa pulang terlebih dahulu." "Terima kasih pak," ucap Prima dan menyelami orang itu. Polisi menyatakan Bagas murni kecelakaan. Di tubuhnya ditemukan unsur alkohol dalam darah. Jadi bisa dibilang ia sedang mabuk dan tidak hati-hati saat menyetir hingga mengalami kecelakaan. Tapi Angel dan Prima merasa ada yang aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya meninggal satu persatu. Di sisi lain, di meja makan, Ratna dan keluarganya sedang makan malam. "Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali mah? Semuanya terlihat lezat," ucap Hasan suaminya. "Iya dong,
Hari ini kan papa dapat pekerjaan baru. Ini sebagai perayaannya, ucap wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk suaminya. Makasih ya mah, seraya mencium pipi istrinya yang berkerudung itu. Mah, aku mau ayam itu, ucap Tiara manja dan menunjuk pada ayam goreng yang ditaburi kremesan. Iya sayang, papa ambilin nih. Ia mengambilkan paha ayam kesukaan anaknya itu. Saat makan, apa papa nggak masalah bekerja di sekolahannya Tiara? Gajinya kan gak terlalu banyak, Pak. Nggak masalah, Mah. Yang penting kita nggak kekurangan. Dan satu lagi, papa bisa selalu menjaga Tiara, ucap pria berumur 40 tahunan itu seraya membelai rambut Tiara. Syukurlah kalau itu yang dipikirkan papa. Mbok Ina, tolong ambilkan sup lagi buat saya ya mbok, teriak Hasan memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Mbok Ina sudah pulang dari sore pak, katanya anaknya sakit, bantah Ratna dan meletakkan sendok di meja. Oh begitu ya. Sini biar mama yang ambilin. Ratna mengambil mangkok sup dari suaminya dan berjalan ke dapur. Ia menyendok beberapa sup dari panci ke mangkuk. Saat ia berbalik, kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah, teriaknya dan menahan mangkok sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakannya dan berlari ke dapur. Ada apa mah? Oh, gak apa-apa kok pak. Mungkin supnya sedikit panas, mama jadi kaget. Ratna tampak kebingungan karena sesuatu yang menarik kakinya. Oh gitu, sini papa bantuin bapak mah. Hasan mengambil mangkok dari tangan istrinya itu. Mata Ratna masih mencari-cari sesuatu yang ada di bawah meja, tapi ia tidak melihat apapun. Karena Mbok Ina sudah pulang, terpaksa Ratna harus mencuci sendiri semua piring kotor itu. Mah, aku bawa Tiara ke kamar dulu ya. Dia udah ngantuk nih. Iya pak. Ratna mulai mencuci piring-piring kotor itu, tapi perasaannya seperti ada yang mengawasinya dari ruang tamu. Ia melihat sosok tubuh berdiri tegak di depan TV. Ia penasaran siapa itu. Saat ia ingin mendekati sosok itu, bau busuk mulai menghampirinya. Ia menutup hidung dengan satu tangannya. Tiba-tiba saja pundaknya dipegang. Mah, ngapain di sini? Ya Allah, Pak, kaget mama. Ia tersentak dan kembali melirik samping TV. Lalu sosok itu sudah lenyap. Maaf kalau bikin mama kaget. Apa udah selesai mencucinya? Ayo papa bantuin. Ratna mengangguk. Ia merasa beruntung memiliki suami Hasan. Ia sangat peduli pada keluarganya dan memperlakukan Ratna dengan baik selama ini. Di kamar saat tidur, Ratna masih kepikiran akhir-akhir ini banyak kejadian janggal yang terjadi. Pah, apa papa ngerasa kalau ada yang aneh di rumah ini, Pah? Ucap Ratna seraya menatap pria yang dicintainya hampir 10 tahunan itu. Aneh kenapa, Mah? Biasa aja tuh. Mama pasti kecapean. Sekarang mama istirahat ya. Hasan menepuk bahu wanita berbola mata sipit itu. Mungkin juga sih. Mereka berdua akhirnya tertidur. Di saat kemudian, Angel datang ke kelas Siva dan langsung menampar wanita itu. Prak! Apaan ini? Bentak Siva dan berdiri seakan tak terima. Angel menjabak rambutnya. Aku tahu, kamu pasti yang membuat Bagas dan Rani meninggal kan? Teriaknya dengan emosi yang menggebu. Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Emangnya kamu punya bukti? Lepasin gak?
bentak wanita yang berambut panjang itu, seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Tapi Angel tak mau melepaskan rambut Shiva. Lalu Prima yang melihat itu datang dan memisahkan mereka berdua. "Angel, lepasin dia!" bentak Prima, seraya menarik tangan Angel dan pergi dari sana. "Lepasin aku bilang!" Angel menangkis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. "Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Shiva? Dia gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita," ucapnya menenangkan kekasihnya itu. "Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya." Lalu Prima memeluk Angel dan menenangkannya. "Kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya sayang. Sekarang kita harus jaga diri kita sendiri. Harus lebih berhati-hati lagi, ngerti gak?" Pria itu mengelus rambut kekasihnya, berharap emosi wanita itu cepat meredam. Angel pun mengangguk dan ikut merangkul tangannya ke pinggang Prima. Dari kejauhan Shiva melihat mereka berpelukan, dan ia tampak kesal seraya melotot dengan bola matanya yang besar. Di masjid, Pak Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Tak terkecuali Agus pun ikut mendengarkan dengan baik. Setelah ceramah selesai, Pak Ustadz menemui Agus. "Gus, kenapa temanmu sudah lama tidak datang?" ucap pria berpeci itu, seraya menenteng Al-Quran di tangannya. "Oh, maksudnya Shiva ya Pak Ustadz. Katanya dia lagi ada acara Pak Ustadz, jadi gak bisa hadir." "Tidak ada masalah kan Gus?" Agus diam sejenak. Tidak ada kok Pak Ustadz." Pria itu terkekeh. "Ya sudah kalau begitu, Bapak pamit ya. Assalamualaikum." "Iya Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." Agus mencium tangan pria yang diseganinya itu. Di sisi lain, di rumah Shiva, malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia memasak makan malam untuk anak perempuannya itu. "Shiva, ayo keluar nak. Ini makanannya sudah matang. Kamu pasti lapar." teriak ibunya, tapi tak ada sautan sama sekali. Ia mengetuk pintu kamar Shiva. "Fah, apa kamu di dalam nak?" Lagi-lagi tak ada sautan. Ibunya mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintu dengan lebar. Matanya terbelalak. Kamar itu sudah dipenuhi dengan bunga melati yang bertebaran di lantai, dan baunya sangat wangi. Ia melihat Shiva duduk di ranjang sambil memakan bunga-bunga itu. Pandangannya kosong dan tak berkedip sama sekali. "Shiva, kenapa kamu nak? Kenapa kamu makan bunga itu? Buang nak." Ibunya menghentikan Shiva dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya. Tapi ia malah melotot menatap ibunya, seraya berdiri di depannya. "Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus meninggalin kita? Kenapa bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa bu? Kenapa?" Teriak Shiva melengking membuat wanita tua berdaster itu sedikit takut. "Astagfirullah, Fah. Apa yang kamu ucapkan ini?" Ia mengelus tangan anaknya itu. "Aku muak bu. Muak menjadi orang miskin. Aku muak selalu dihina dan dicaci." Air mata Shiva mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya memeluknya. "Maafin ibu. Ini semua salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini." Isak ibunya dan mengelus rambut anaknya itu. Shiva pun menangis di pelukan ibunya. Di sisi lain, Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya. Ia minum minuman sendiri di bar
Prima datang menemuinya. "Jel, kenapa kamu minum banyak banget sih? Ayo, ku antar pulang. Kamu sudah terlalu mabuk." Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Ia menangkis tangan pria yang selalu baik padanya itu. "Nggak mau, aku masih mau minum." Tapi Prima tetap memaksa wanita itu untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. Di depan rumahnya. "Udah nyampe, Angel. Kamu cepat masuk ya," ucap Prima menatapnya. Angel mengangguk. "Iya." Wanita itu keluar dari mobil dan berjalan masuk pagar rumahnya. Prima masih menatapnya, tapi matanya tertuju pada sosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah. "Udah sana pulang. Sampai ketemu besok," usir Angel dan menutup pagar rumahnya. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 itu. Angel berjalan sempoyongan karena masih ada pengaruh alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci kamarnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ia sudah biasa pulang larut seperti itu. Mendadak sosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga bersandar ke tembok. Angel meronta, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Cekikikan itu makin kuat. Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Ia melihat Angel kejang-kejang di pinggir tembok. "Angel, kenapa kamu? Angel, sadar Angel." Prima menepuk pipinya dan mengguncangkan tubuh wanita itu beberapa kali. Akhirnya, sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. "Angel!" teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat, ia sengaja menemui kakaknya. Ia ingin melihatnya bermain bersama teman-temannya, tapi ia tak melihat anaknya dimanapun. Ia mencari di dalam kelas, ternyata anaknya sedang duduk dan asik menggambar. "Tiara sayang, kenapa kamu gak main di luar?" tanya pria berkemeja biru itu, seraya mengelus rambut anaknya. "Aku lagi menggambar, Pak," ucapnya manja dan tersenyum menatap ayahnya. "Memangnya Tiara lagi gambar apa sih?" tanya Hasan dan tersenyum seraya duduk di kursi kosong dekat anaknya itu. "Ini Papa, ini Mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak." Tiara terus tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja dia ucapkan. Bagai disambar petir di siang hari, perkataan Tiara membuat pria itu bengong. "Kak Melati itu siapa sayang? Bukannya dia teman Papa ya?" sahut Tiara. "Papa gak punya teman dengan nama itu sayang," jawab Hasan beralasan. Dari mana Tiara bisa mengenalnya? Hasan mulai bingung. "Kadang dia juga mampir ke rumah main sama Tiara. Dan tadi pagi juga nemenin Tiara di sini," ucap anak gadis berlesung pipit itu pada ayahnya. Hasan segera memeluk tubuh anaknya itu. "Tiara, jika dia datang lagi, bisakah kamu langsung memberitahukan pada Papa, nak?" Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya itu. Di rumah Ratna, ia sering menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tak jarang para tetangganya pun meminta bantuan dan ia mendapatkan bayaran dari sana. "Makasih loh Jeng, jahitannya bagus dan rapi," ucap seseorang tetangganya yang puas dengan jahitannya. "Ya sis, sama-sama," Ratna tersenyum puas. "Kalau begitu saya pamit ya Jeng, masih harus arisan nih." Wanita itu mengambil tasnya dan berdiri. "Baiklah sis." Ratna membukakan pintu untuknya. Lalu orang itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahitnya.
Mendadak ia mendengar suara wanita menangis dari lantai atas rumahnya. Padahal hari itu tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, ia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu semakin dekat dan berasal dari kamarnya. Lagi-lagi, bau busuk tercium dari sana. Ia langsung membuka pintu kamarnya, tapi tak mendapati siapapun di sana. Hanya jendela kamar yang terbuka karena tertiup angin. Ia segera menutupnya, tapi matanya dikejutkan oleh sosok wanita yang berseragam SMA sedang berdiri di depan rumahnya. Wanita itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. Astagfirullah, siapa itu? Ia segera pergi ke bawah dan melihat keluar, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia kembali ke dalam rumah. Mendadak TV di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ia melihat sosok itu sudah duduk di sofa. Ia memalingkan wajahnya yang penuh darah dan mendatangi Ratna seraya ingin mencekiknya. Ah, tidak. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ada apa, Mah? Hasan ikut bangun mendengar teriakan istrinya. Hanya mimpi buruk apa? Ia tak ingin menceritakan kepada suaminya tentang mimpinya itu. Bentar, Mah, Papa ambilin air. Ia pergi mengambil segelas air dan memberikannya kepada Ratna. Ini, Mah, minum dulu. Makasih ya, Pak, ucap Ratna seraya minum air dari suaminya. Apa enggak ada sesuatu yang ingin Mama katakan? Ucap pria yang sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Lalu ia menggeleng. Ratna tak ingin membebaninya. Di lain cerita, sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Ia selalu merasa ketakutan. Jika seseorang mendekatinya, ia akan langsung mengusirnya. Ia selalu mengurung diri di kamar. Kedua orang tuanya ikut khawatir. Prima datang mendekati Angel di kamarnya. Pergi kamu, pergi. Aku tak ingin punya urusan denganmu. Pergi. Teriaknya mengusir Prima dan melemparkan bantal kepadanya. Ini aku, Prima, Angel. Sadarlah, sadar. Bentaknya. Aku bilang pergi. Teriak Angel makin keras. Maka Prima terpaksa keluar dari ruangan itu. Bagaimana, Nak Prima? Tanya ibunya Angel dengan cemas. Lalu Prima menggeleng. Orang tua Angel makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel sedang tidur di kasur. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya ke atas lagi, tapi selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut itu. Ia terkejut melihat sosok wanita yang matanya hilang satu merangkak naik ke atas ranjangnya. Lalu ia berteriak, tapi suaranya tidak mau keluar sama sekali. Sosok itu makin mendekat dan menyusup ke tubuhnya. Ah! Angel mencekik lehernya sendiri hingga tak bisa bernafas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke teras. Dan dengan senyuman di wajahnya, ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah, menabrak bebatuan yang ada di bawah teras. Siva berdiri di sana dan menyaksikan semua itu. Ia menangis meneteskan air mata. Ini bukan yang aku inginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka, bukan membunuhnya. Wanita itu segera pergi dari rumah Angel. Ia tak ingin seseorang melihatnya dan kembali ke rumah. Siva menangis dan tersungkur di bawah ranjang. Maafkan aku. Aku tak bermaksud membunuh kalian semua.
Ini bukan aku. Melati, keluarlah dari tubuhku. Keluar. Aku tak ingin meminta bantuanmu lagi. Teriaknya dan masih menangis. Melati berdiri di hadapannya dan melemparkan tubuh Siva ke lemari hingga tertubruk. Rintih wanita itu karena kesakitan tertimpa benda-benda dari lemari itu. Kamu sudah memanggilku sebelum aku membunuh mereka semua dan membalaskan dendamku. Aku akan tetap berada di tubuhmu. Ucapnya lantang dengan mata yang melotot. Tapi ini sudah cukup, Melati. Aku tak ingin jatuh korban lagi. Tiba-tiba saja Melati datang dan mencekiknya. Jika kamu tak ingin membunuh mereka, maka kamu yang akan mati. Tawanya dan langsung pergi menghilang dari kamar itu. Siva menangis seraya mengatur nafasnya kembali. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Pagi harinya, ibunya Angel datang ke kamarnya, tapi tak mendapati anaknya di sana. Jel, apa kamu sedang mandi sayang? Ia membuka pintu kamar mandi, tapi tak ada siapapun. Ia bingung kemana perginya Angel. Ia berjalan menyusuri rumahnya yang besar itu. Lalu tak sengaja melihat sandal Angel di pinggir teras. Ini kan sandalnya Angel. Lalu ibunya melihat ke bawah dan sangat terkejut melihat tubuh anaknya sudah terkapar di bebatuan. Teriak ibunya histeris. Beberapa saat kemudian, ambulan dan polisi sudah mengepung tempat itu. Angel dinyatakan meninggal sejak dini hari karena benturan keras di kepalanya. Orang tua Angel sangat terpukul mendengar kabar itu. Polisi pun menyimpulkan ini murni kasus bunuh diri karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Tapi Prima berpikir lain. Ia merasa ada kejanggalan dalam kematian teman-temannya. Ia segera pergi menemui Siva di rumahnya. Karena hari itu Minggu, mereka tidak usah bersekolah. Siva kaget melihat Prima datang ke rumahnya. Ngapain kamu datang ke sini, Prim? Cepat pergi aku bilang. Tinggalin rumahku. Bentak wanita berambut hitam pekat itu. Aku ingin kita bicara, Fah. Ucap pria itu dengan tegas. Gak ada yang perlu dibicarain. Kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini. Usir Siva dan mendorong tubuh pria yang pernah disukainya itu. Prima melihat sosok tubuh berseragam SMA berdiri di dalam rumah Siva. Itu siapa, Fah? Yang pakai baju seragam? Ucap Prima tiba-tiba. Siva kaget karena Melati tiba-tiba datang. Cepat pergi kataku. Bentak Siva makin keras. Dan Prima pun berjalan keluar. Melati menggoyangkan kepalanya dan langsung masuk ke tubuh Siva. Prima, panggilnya lirih. Apalagi, Fa? Tanya Prima yang sudah sampai di depan pagar rumah bernuansa Jawa itu. Maukah kamu minum teh sebentar? Siva berjalan mendekatinya. Bukankah kamu tadi mengusirku? Prima tampak heran. Siva menarik tangan Prima dan menggiringnya masuk ke dalam rumah. Aku tadi bercanda kok. Ujar wanita itu terkekeh. Aneh kamu, Fah. Prima duduk di sebelah kursi kayu dan Siva membuatkan teh untuknya. Kenapa kamu kesini, Prima? Tanya Siva seraya menyuguhkan segelas teh untuknya.
Aku hanya penasaran kenapa teman-temanku meninggal secara beruntun, ucap Prima dan meneguk teh dari Siva. Siva mendekatinya dan meraba-raba tubuh Prima. Apa yang kamu lakukan, Fa? Ia merasa Siva bertingkah aneh. Mereka pantas mendapatkannya, ucapnya tiba-tiba. Maksud kamu apa? Bentak Prima dan menurunkan cangkir teh di tangannya. Mereka sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya kepadaku. Pandangan Siva mengada. Siva, kami hanya bermain-main denganmu. Kami pun tak sampai melukaimu, bukan? Siapa bilang kalian tak melukaiku? Aku terluka, Prim. Kalian melukai harga diriku hanya karena aku ini anak orang miskin. Apa pantas kalian melakukan ini padaku? Siva mulai menatap tajam pada pria yang disukainya itu. Tapi kini kami sudah tak melukaimu lagi. Tapi kenapa masih saja jatuh korban? Karena aku harus membalaskan dendam ini sampai tuntas, ucap wanita itu. Maksud kamu? Prima berdiri agak menjauh. Siva meraung dan langsung mencekik Prima. Apa-apaan kamu, Pak? Lepaskan. Rintih pria itu menahan cekikan Siva yang begitu kuat. Kamu juga harus mati seperti yang lainnya, teriaknya dan berubah wajah menjadi melati. Tidak, Melati, lepasin dia. Dia gak bersalah, ucap Siva dalam dirinya. Bukankah dia juga ikut melukaimu selama ini? Itu tidak benar. Prima selalu menolongku saat aku dikejar teman-temannya. Bukannya kamu sudah lama menyukainya, tapi dia tak pernah menanggapimu. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Lepasin dia, Melati, aku mohon, rintih Siva. Wajah Siva berubah-ubah, kadang menjadi Siva, kadang menjadi Melati, seolah mereka sedang melawan dirinya sendiri. Dari arah lain, Agus datang mendatangi rumah Siva. Sudah biasa setiap minggu ia akan bermain ke sana. Tapi apa yang dilihatnya? Setelah sampai di depan rumah wanita itu, Siva mencekik Prima yang masih meronta kesakitan. Ada apa ini? Hentikan, Siva! Teriaknya membuat Siva menoleh dan berubah wujud. Gus, tolongin aku. Sesaat Siva berubah menjadi Melati lagi. Agus tahu itu bukan Siva. Ia segera masuk dan membacakan doa untuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia membaca ayat kursi dan membuat Siva kepanasan dan melepaskan cekikannya pada Prima. Prima segera berlari ke belakang Agus. Siva meraung-raung mengeluarkan kemarahannya, membuat beberapa benda di sampingnya berterbangan. Jangan ikut campur kamu. Pergi kamu, bentak Siva. Agus masih membaca doa-doa. Siva berteriak kesakitan. Lalu tangannya menengadah dan tubuh Siva terbang ke atas. Agus berteriak, Allahu Akbar. Siva langsung jatuh dan Agus segera menangkap tubuhnya. Astagfirullahaladzim, Siva, teriak pria yang memang sudah hatam Al-Quran sedari duduk di SMP. Kita beralih ke sudut pandang Ratna. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari dan melihat suaminya sudah tidak berada di sampingnya. Mungkin ia sedang membaca koran di ruang tamu. Karena hari itu hari Minggu, jadi dia tidak usah bekerja. Ia turun dari ranjang, tapi mendadak kakinya ditarik sesuatu hingga tubuhnya terlentang di lantai. Siapa kamu? Lepaskan aku,
teriaknya melihat ke arah kakinya. Dan betapa kagetnya dia melihat sosok wanita berseragam SMA merangkak naik mendekatinya. Kedua matanya putih, tak memiliki bola mata, dan darahnya bercucuran dari kepalanya. "Tidak, lepaskan aku, lepas!" rintih Ratna ketakutan. Sosok itu mengeluarkan jari kukunya yang tajam dan mencapik-capik kaki Ratna hingga dagingnya terkelupas dan darahnya mulai bercucuran dari kakinya. Wanita itu berteriak histeris, "Tolong! Ah, tolong!" Hasan yang mendengar suara teriakan istrinya langsung bergegas melihatnya. Ia mendapati istrinya terduduk di lantai dan menangis. "Mah, kenapa mah? Ada apa?" Hasan segera memeluk istrinya itu. "Itu pak, ada wanita yang mencakar kakiku pak," isaknya dan masih terus menangis. "Mah, bangun mah. Apa mama masih mimpi ya?" Ia mengguncang tubuh Ratna. Ratna membuka matanya dan melihat kakinya yang masih utuh tak berdarah sama sekali. "Tapi pak, tadi mama benar-benar berdarah pak." Ratna merasa kebingungan. Hasan memeluk wanita yang sudah dicintainya selama 10 tahun itu. "Mama pasti mimpi buruk lagi. Ayo turun biar papa bikinin sarapan buat mama." Ratna masih tak mau pergi dari lantai itu dan kebingungan. Kita beralih ke sudut pandang Agus. Agus menyuruh Prima untuk pulang dan istirahat. Lalu ia memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan Siva. "Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya ya Pak?" rintih ibunya Siva menahan cemas melihat keadaan anaknya itu. "Dia diganggu arwah bu, tapi sekarang keadaannya sudah lebih baik. Ibu gak perlu khawatir ya," ucap pria berpeci itu menenangkan ibunya Siva. "Pantas saja beberapa hari ini dia perilakunya aneh. Terkadang dia makan bunga melati sendirian di kamar. Saya harap setelah hari ini Siva tidak akan berperilaku aneh lagi," sahut pria itu. "Terima kasih ya Pak Ustadz." "Iya, sama-sama. Kalau begitu saya undur pamit. Wassalamualaikum. Mari bu." Pak Ustadz berjalan keluar dari kamar Siva. Matanya terarah ke ruangan makan yang hanya memiliki 3 kursi itu. Sosok tubuh bermata merah sedang mengawasinya. "Iya pak." "Waalaikumsalam." Wanita berdaster itu mengantarkan Pak Ustadz sampai ke depan pintu rumahnya. Di luar rumah Siva. "Pak Ustadz yakin Siva akan baik-baik saja?" Agus masih cemas dengan keadaan temannya itu. Arwah yang ada di tubuh Siva memiliki dendam pada manusia. Dia masih membutuhkan tubuh Siva untuk membalaskan dendamnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Ustadz?" "Kita harus menunggu sampai arwah itu masuk ke dalam tubuh Siva lagi. Dari situ baru aku bisa memusnahkannya." "Lalu kapan arwah itu akan masuk ke tubuh Siva lagi Pak Ustadz?" Agus makin penasaran. "Kurasa malam ini arwah itu akan membalaskan dendamnya. Kita harus berjaga-jaga di sini Gus." "Kalau begitu kita tunggu di mobil saja ya Pak," pinta Agus. "Baiklah." Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan menunggu Siva di depan rumah. Seperti yang diucapkan Pak Ustadz. Malam itu Siva keluar dari rumahnya. Ia segera memanggil taksi dan melaju. Gus, bangun. Itu Siva sudah pergi," ujar Pak Ustadz meneriaki Agus yang sedang tidur. "Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran," ujarnya seraya membenarkan duduk. "Ayo cepat Gus, sebelum kita kehilangan dia." "Baik Pak Ustadz."
Agus segera melaju menyusul taksi itu. Taksi itu berhenti di kawasan perumahan. Lalu Siva berjalan mendatangi sebuah rumah. Loh, Pak Ustadz, kemana perginya Siva? Cepat banget jalannya. Agus merasa kehilangan teman wanitanya itu. Ayo kita turun dan berjalan, Gus. Iya, Pak Ustadz. Agus memberhentikan mobil dan memarkirkannya. Di lain cerita, tampak Hasan dan Ratna duduk berdua di sofa. Apa Ratna sudah tidur, Pak? Iya, Mah. Mungkin dia kecapean. Seharian main terus. Ratna mengambil cangkir air di atas meja dan ternyata kosong. Habis ya, Mah. Sini biar Papa yang ambil. Mama tunggu di sini ya. Ratna mengangguk. Hasan mengambil cangkir itu dan menuju dapur. Ratna kembali menonton TV. Mendadak pintu rumahnya seperti diketuk. Tok tok tok. Ratna berjalan membukanya. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Setelah pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. Wanita itu menutupnya kembali. Beberapa saat kemudian, pintu itu diketuk lagi. Siapa sih yang lagi main-main? Ia membuka pintunya lagi dan melihat Siva berdiri tegak di sana. Kamu siapa ya? Tanya Ratna yang tak mengenal Siva. Siva menatapnya dan berubah wujud menjadi melati. Wajahnya pucat dan penuh darah. Melati? Ucap Ratna cemas dan mengerutkan dahinya seraya berjalan mundur. Melati mendorong tubuh Ratna hingga tersungkur ke lantai. Wanita itu mengerang kesakitan. Kamu masih mengingatku, bukan? Melati menjadi sangat marah. Kamu sudah mati, Melati. Kenapa kamu masih bisa di sini? Ucap Ratna menahan pinggulnya yang sakit karena terjatuh ke lantai. Kamu kira aku tidak akan bisa datang untuk membunuhmu? Hasan yang mendengar teriakan istrinya segera melihatnya. Ia kaget melihat seorang wanita berseragam sekolah berdiri di sana. Ada apa, Mah? Ucapnya seraya membantu istrinya berdiri. Hasan menatap wanita itu. Ia terperanjat. Melati? Apa ini sungguh kamu? Lama tak jumpa, Hasan. Ucap Melati. Kamu sudah meninggal, Melati. Kenapa kamu masih saja mengganggu keluargaku? Pungkas Hasan. Aku kemari untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhku. Apa maksud kamu? Bukan kami yang menyebabkan kamu meninggal, bantah Hasan. Kamu tidak pernah tahu apapun, Hasan. Kamu pikir wanita yang bersamamu ini benar-benar baik? Teriak Melati menatap Ratna dengan penuh amarah. Lalu Melati mencekik mereka berdua dan membuat mereka terbang ke langit-langit rumahnya. Mereka mengerang kesakitan. Saat itu Hasan mendapatkan penglihatan. Alur mundur. Hasan adalah guru di sekolah SMA tempat Melati bersekolah. Melati adalah salah satu cewek tercantik dan terpintar di sekolah itu. Layaknya pria biasa, Hasan pun terpikat oleh kecantikan Melati. Pria sering ke rumah Melati sekedar sharing pelajaran di sekolah. Tapi hari itu, entah apa yang merasuki Hasan. Ia tak bisa menahan hasratnya untuk mencumbuinya, dan Melati pun tak menolaknya. Akhirnya, hari itu mereka melakukan hubungan suami istri.
Beberapa bulan berlalu, Melati pun hamil. Wanita itu bingung dan mengatakan pada Hasan untuk bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Hasan ikut bingung karena dia sudah mempunyai istri dan anak pada saat itu. Melati mengancam akan memberitahukan hubungan mereka pada istrinya jika tidak mau menikahinya. Maka Hasan pun membelikan rumah untuk Melati dari uang yang ia tabung selama ini, berharap ia masih bisa menunggu sikon yang tepat. Saat itu, Ratna merasa suaminya berubah. Ia jarang pulang ke rumah dan jarang bermain dengan anaknya seperti biasanya, dan selalu berkata ada urusan sekolah yang belum selesai. Suatu hari, Ratna penasaran dan mengikuti suaminya itu. Wanita itu sangat terkejut melihat suaminya datang ke sebuah rumah, dan dari dalam rumah keluarlah wanita yang cukup muda dari dirinya, lalu menyambutnya seraya mencium pipi laki-laki yang sangat dicintainya itu. Hati Ratna sakit, perih bagai disayat pisau. Ia pulang dan menangis. Ia memeluk anak semata wayangnya dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Karena kebencian di dalam hati Ratna memuncak, ia gelap mata dan hari itu saat turun hujan begitu lebat, wanita itu datang menemui Melati di sekolahnya. Ia tak tahu bahwa wanita itu salah satu dari murid suaminya, karena Ratna pernah melihat foto studio tour yang terpajang di dinding kamar kerja suaminya. Hari itu Melati pulang telat karena ada jadwal piket. Ia lalu merapikan buku-bukunya dan ingin segera pulang. "Sabar ya nak, kita akan bertemu papamu sebentar lagi," ucapnya seraya mengelus perut yang semakin hari semakin buncit. Tiba-tiba Ratna datang menghampirinya. "Kamu siapa?" tanya Melati yang tak mengenal wanita berkerudung itu. Ratna melihat nemtek di dada wanita itu. "Nama kamu bagus juga, tapi sayang, hatimu busuk." Ratna segera menjambak rambut wanita yang sudah menghancurkan rumah tangganya itu. "Apa-apaan ini?" Melati kaget dan meronta kesakitan. Ratna mendorongnya ke bangku-bangku yang tertumbuk di pinggir tembok. "Ah!" Rintih Melati kesakitan, dan ia melihat darah bercucuran dari selakangan kakinya. Saat itu ia sedang mengandung anaknya Hasan dan mengalami keguguran. "Aku adalah istri sahnya Hasan. Berani-beraninya kamu merayunya," bentak Ratna. "Aku tidak merayunya. Kami memang saling mencintai," isaknya menahan sakit di perutnya. "Hah? Cinta kamu bilang? Otak kamu di mana? Hasan itu sudah mempunyai istri dan anak. Kenapa kamu tidak mencintai orang lain yang masih lajang? Apa kamu pelacur?" bentak wanita yang tidak menyukai suaminya direbut oleh Melati. "Aku tahu Hasan sudah beristri, makanya aku bilang ingin menjadi istri keduanya. Aku pun tidak menyuruhnya menceraikanmu. Kita bisa hidup bersama kan? Langkahi dulu mayatku. Jika kamu ingin menjadi istri keduanya, aku tak akan pernah mengizinkannya," ujar Ratna. Melati berlari menghindari Ratna yang terbakar api cemburu. Ia meminta tolong, tapi tak ada yang mendengarnya, karena saat itu hujan dan suara petir pun ikut menyambar. Melati pergi ke atap gedung sekolah dan Ratna masih saja mengejarnya. Melati berjalan mundur dan kakinya terpeleset hingga ia jatuh dari lantai 9. Flashback off. Melati melempar tubuh Hasan ke lantai. Hasan menangis histeris. "Ini gak mungkin. Istriku bukan wanita seperti itu. Dia gak mungkin membunuhmu, Melati," teriaknya yang masih tak percaya bahwa wanita yang dicintainya selama ini adalah orang yang membunuh Melati.
Ratna ikut menangis karena semua perbuatannya kini sudah terungkap. Dari arah pintu, Pak Ustadz dan Agus pun datang. Astagfirullah, hentikan Siva! Teriak Pak Ustadz membuat Melati menoleh. Melati yang masih berada di tubuh Siva marah dan ganti menyerang Ustadz itu. Tapi ia membaca doa-doa dan membuat tubuh Siva kepanasan. Ah! Teriak Siva yang tak kuat mendengar doa-doa yang dilontarkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memegang kepala Siva dan membacakannya doa. Kali ini ia mengalungkan tasbihnya ke leher Siva. Tubuh wanita itu bergetar seperti ditarik sesuatu. Akhirnya arwah Melati keluar dari tubuh Siva dan lenyap. Siva langsung tak sadarkan diri. Tiba-tiba saja mobil polisi datang menangkap Ratna. Hasan tak menyangka wanita yang ia cintai selama ini tega melakukan hal seperti itu. Tapi ia pun merasa bersalah karena semua masalah ini berawal dari dirinya. Jika saja ia tak menyukai Melati dan melakukan hubungan itu, mungkin Ratna tidak akan gelap mata. Papa, Mama mau dibawa kemana? Tiara menangis melihat ibunya dibawa polisi. Mama hanya sebentar kok sayang, jangan takut. Papa di sini kok, ucap pria menggendong anaknya. Sebelum Ratna masuk ke mobil polisi, ia mendatangi suaminya. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Ia menangis memohon ampun. Suaminya memeluknya. Mama gak bersalah. Papa yang sudah menyebabkan semua ini. Papa yang bersalah sama Mama. Mereka berdua menangis dan berpelukan. Hasan berterima kasih kepada Ustadz yang sudah membantunya. Di mobil Agus saat pulang. Pak Ustadz, apa sekarang Siva tidak akan kerasukan lagi? Tanya Agus. Tidak akan. Aku sudah mengirim arwah itu kembali ke asalnya, sahut pria itu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Tiba-tiba saja Siva bangun dari tidurnya dan mengingat-ingat kejadian yang menimpanya selama ini. Ia menangis dan memohon ampun pada Pak Ustadz. Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya. Wanita berambut hitam pekat itu menangis. Tak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang, jalani hidup kamu seperti biasanya. Jangan mengikuti hawa setan yang mengusik hatimu, tutur pria berpeci itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya, isak Siva. Pria itu mengangguk dan merasa lega. Agus pun ikut lega melihat Siva tak terluka sama sekali. Keesokan harinya, Hasan dan anaknya pergi ke kuburan di mana Melati dimakamkan. Ia mengirim doa dan harapan Melati bisa memaafkan keluarganya atas semua yang sudah terjadi kepadanya. Berharap Melati hidup dengan tenang di alam sana. Dan cerita pun tamat. Bagaimana jika kalian berada di posisi Ratna? Apa kalian juga akan melakukan hal yang sama sepertinya? Cinta itu menggelapkan mata seseorang. Karena cinta bisa membuat orang baik melakukan hal buruk di luar nalar mereka. Semoga cerita ini menjadi inspirasi kalian semua. Sebesar apapun masalah kalian, jangan sampai setan mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirimu sendiri dan orang-orang sekitar kalian. Ingat itu kawan-kawan. Itulah akhir cerita ini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti cerita-cerita ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Amin.
Nantikan cerita-cerita terbaru dari Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.